Sobat Budaya, jumpa lagi bersama Bu EN Channel. Dan ini pun kita masih membahas tentang tari pada masa kolonial, karena saking banyaknya yang harus dibahas pada masa kolonial, sehingga ini pertemuan yang ini pun kita akan membahas tentang tari pada masa kolonial. Berlanjut ya, ini lanjutannya. Kalau kita lihat dari perkembangan tari pada masa kolonial di Jawa Barat, ada perkembangan ada tari yang namanya tari tayub. Nah, ini awalnya memang hanya merupakan tari kalangenan atau tari kesenangan ya, tari kesenangan yang ini hidup di Cirebon juga ya. Jadi di Cirebon kemudian berkembang juga ke beberapa tempat termasuk di Sumedang. Ini ada yang namanya tayuban, dan tayuban ini namanya tayub. Tuh, namanya tayuban. Di mana tayub ini merupakan tari hiburan yang berfungsi untuk hiburan, sehingga penari-penarinya pun itu bebas saja mengungkapkan gerakan-gerakannya tanpa harus ada patokan-patokan tertentu. Dan ini mulai ditata untuk dipolakan agar bisa dipelajari oleh siapapun. Itu kemudian muncul istilah tayub gaya baru, dan ini biasanya disajikan secara tunggal. Nah, tayub gaya baru ini dibuat atau ditata atau disusun atau digubah oleh salah seorang menak dari Sumedang ya, yaitu Raden Sambas Wirakusuma. Nah, pada tahun 1918 di Kabupaten Garut juga terdapat perkumpulan tari yang bernama Sari Inten Dewata dengan tokoh bernama Koncar Kayat di Paguna yang mengembangkan ibing tayub gaya resna. Jadi seniman Cirebon ini, ada seniman Cirebon namanya Resna. Jadi memang biasanya ibing tayub pun ini sama seperti topeng, memiliki gaya-gaya masing-masing. Dari setiap penari atau setiap penari tayub ini memiliki gayanya sendiri, sehingga nanti punya kekhasan sendiri. Termasuk tadi di Garut itu ada salah seorang penari topeng yang kemudian mengembangkan atau menyebarkan tari topeng dan juga tari tayubnya ya, yang kemudian disebut gurunya itu adalah Koncar, dan mengembangkan ibing tayubnya gaya resna. Jadi resna ini salah seorang penari dari Cirebon. Tahun 1921 juga di Ranca Ekek Kabupaten Bandung didirikan sebuah perkumpulan tari Wirahmasari yang dipimpin oleh Raden Sambas Wirakusuma. Ini merupakan seorang priyayi keturunan Tanjung Sari, dan dia secara intensif menertibkan dan membakukan pola gerak, di mana dia mengatur polanya, mengatur iramanya, mengatur intensitas geraknya, juga perwatakan tarinya. Kenapa demikian? Hal ini memang dimunculkan untuk kebutuhan agar bisa dipelajari oleh siapapun. Nah, ini ada salah satu pertunjukan tayuban dari KITLP juga didapatkan, bagaimana para penari laki-laki yang akan melakukan akan memperlihatkan kreasi-kreasinya, akan melihatkan kemampuan menarinya dari setiap orang. Jadi memang pada saat pertunjukan tayuban itu bagaimana dia memperlihatkan karakter-karakter dari para penari secara bergantian begitu ya, walaupun nanti ada ronggengnya, namun ronggengnya itu tidak banyak berperan karena yang lebih banyak berperan adalah penari laki-laki. Ibing tayub yang digarap oleh Raden Sambas Wirakusuma kemudian melahirkan genre baru yang disebut tari gaya Wirahmasari. Nah, pada tahun 50-an, tari gaya Wirahmasari ini dikembangkan di Bandung melalui perkumpulan Wirahmasari cabang Bandung.
Tahun 1924 atas prakarsa Bupati R.A.A. Kusuma Dilaga di Sumedang itu didirikan sebuah perkumpulan Sekar Pusaka. Perkumpulan ini mampu menghimpun 80 orang priayi untuk menerima pelajaran tari dengan guru tarinya Resna, ya, seperti tadi juga di Garut, ya. Jadi gaya Resna ini memang dipelajari di mana-mana. Karena antusiasnya yang sangat luar biasa, maka Bupati Sumedang sampai mengeluarkan anjuran bagi segenap birokrat dan pegawai government lainnya agar terampil menari. Jadi dulu itu ceritanya kalau ingin menjadi pejabat, ya, ingin menjadi pejabat di kabupaten atau di wadana atau di camat, itu mereka harus bisa menari. Jadi syaratnya adalah mampu menari. Ini luar biasa, ya. Kalau sekarang para pejabat kita diminta untuk juga bisa menari, kan ini pasti luar biasa. Dengan berbunculannya kursus-kursus tari yang memberikan pelajaran Ibing Tayub Gaya Baru, jadi Ibing Tayub Gaya Baru itu kemudian dikursuskan. Seperti tadi, tujuannya kenapa dibuat pola yang teratur, kenapa dibuat pengaturan-pengaturannya itu karena supaya bisa dikursuskan atau bisa dipelajari oleh siapapun. Maka muncullah tempat-tempat kursus di mana-mana, dan ini muncul juga di luar tembok keraton atau di luar tembok kabupaten maksud saya. Maka terbuka untuk umum siapapun yang ingin mempelajari tari Tayub Gaya Baru ini, ya. Ini diperbolehkan, karena kalau dulu memang hanya diperuntukkan bagi para bangsawan, tetapi kemudian pada masa tahun 30-an ini sudah mulai dipelajari oleh siapapun masyarakat luas, ya. Tidak hanya terbatas di kalangan Menak. Kemudian karena banyaknya kursus-kursus tari tersebut, maka berdampak pula pada penggunaan istilah Ibing Tayub Gaya Baru, maka berubah menjadi istilah Ibing Kursus. Jadi Ibing Kursus ini sebetulnya dari kursus, ya. Karena ini dikursuskan atau dipelajari, maka dikenallah Ibing Tayub Gaya Baru ini dengan istilah Ibing Kursus. Perkembangan Ibing Kursus itu sangat pesat, karena terutama pada penataan nilai-nilai seni tari yang semakin mengkristal, semakin dibakukan gitu, ya. Maka genre tari ini diakui sebagai sebuah karya seni tinggi yang menjadi milik kalangan intelektual pada masa itu, karena memang dipelajari di sekolah-sekolah. Kemudian juga ada ada lomba-lomba bagi para Menak, itu lomba atau konkurs yang namanya dulu, ya. Konkurs itu sangat dinantikan oleh para bangsawan atau para penari kursus, ya, karena bisa ketika mendapatkan penghargaan, mendapatkan juara, itu menjadi sesuatu momen yang sangat luar biasa bagi mereka. Pada tahun 1930-an, Ibing Kursus ini dipelajari di sekolah-sekolah, yaitu di Sekolah Java atau Quick School, ya. Kemudian Sekolah Menak atau Bestur School. Kemudian di Mulo, di HBS, di Mosvia, dan di Haiki. Dan itu karena dipelajari, maka lebih banyak orang yang bisa menarikan tari kursus ini. Sekitar tahun 1925, 1926, juga tahun 1927, itu seperti yang tadi saya katakan, ada lomba-lomba atau konkurs Ibing Kursus yang dilaksanakan di kota-kota besar, baik itu di Batavia, di Bandung, di Garut, di Sumedang, di Tasikmalaya, baik itu tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi. Nah, hal ini sebagai sarana evaluasi terhadap perkembangan dari kreativitas masing-masing penari Tayub atau penari kursus ini. Nah, ini salah satu foto yang didapatkan juga dari KITLV. Ini ada penari tari kursus yang sedang menarikan tarinya, diiringi oleh gamelan, dan juga ada di sebuah tempat, ya, di luar ruangan itu kita lihatnya. Kemudian pada masa kolonial ini, kesenian bagi kalangan Menak memang selain untuk menghibur diri seperti tadi kalanganan, ya, juga menjadi lambang status
lambang peradaban yang halus. Jadi karena dianggap tari Kerses ini sebagai, atau tari Ibing Tayu Gaya Baru ini sebagai seni yang bernilai tinggi gitu ya. Kalau dulu mungkin di kalangan keraton-keraton atau istana-istana di Jawa itu bisa disebut tari klasik ya. Maka ini pun tari Kerses ini sebagai tari menak yang memang sebagai lambang status. Karena kalau mampu menari dengan baik, itu lambang statusnya sangat luar biasa, menjadi sesuatu banget gitu ya. Sementara di kalangan rakyat, fungsi kesenian selain untuk hiburan juga bermanfaat untuk menambahkan kebutuhan sehari-hari. Salah satunya dengan cara mengamen, sehingga uang saweran atau pemberian dari para penonton itu menjadi sesuatu yang diharapkan oleh para pengamen. Ini wayang wong priangan sudah saya bahas ya. Kemudian juga itu baik wayang wong yang hidup di Garut, kemudian juga di beberapa tempat sampai juga ke Jambi, yang pada masa pertemuan yang kedua saya sampaikan tentang wayang wong ini. Nah, kemudian yang tambahan dari informasi tentang wayang wong ini, sekitar tahun 1925 di Kabupaten Sukabumi itu pernah muncul kelompok wayang wong oneng ya. Kalau tadi itu di Garut, di Sumedang ya. Kemudian ini ada di Sukabumi namanya wayang wong oneng. Ini dipimpin oleh wayang oneng. Mereka melakukan pertunjukan juga dan di Karcis ya. Kemudian wayang oneng hidup sekitar 5 tahun ya, tidak lama ya, yang dilanjutkan oleh muridnya bernama Ibuk, dan Ibuk pindah ke Cimindi, Bandung. Maka wayang wong Ibuk ini kemudian hidup di Cimindi, Bandung, dan tahun 1930-an berdirilah wayang wong priangan yang dipimpin oleh Ibuk. Jadi dalang Ibuk ini kemudian membentuk wayang wong priangan, dan pada masa ini para pelakunya adalah laki-laki dan ada juga perempuan, bahkan perempuan banyak juga memerankan tokoh satria. Nah, ini mulai ada juga bahwa tari perempuan menarikan tari laki-laki ya. Jadi ada tokoh-tokoh satria yang disajikan atau dilakukan oleh penari perempuan. Nah, pada tahun 1930 kemudian di daerah Babakan Tarogong nih di Bandung, kota Praja ya, ada perkumpulan wayang wong Sunda dipimpin oleh Kayat dan sangat terkenal dengan sebutan wayang wong Kayat. Dan pertunjukannya sering ditanggap di mana-mana, juga dia mengadakan pertunjukan keliling di kebun dan juga para penonton membeli karcis. Nah, ini populernya sampai pada tahun 1938 sampai pada masa penjajahan Jepang. Jadi wayang wong Kayat ini ya bertahan cukup lama, mulai dari tahun 30-an sampai tahun 38. Jadi dari tahun 38 sampai menjelang penjajahan Jepang, berarti tahun 42 ya, sekitar tahun 42. Jadi cukup panjang umurnya gitu ya, kehidupan wayang wong Kayat ini. Dan termasuk juga murid-muridnya, salah satunya adalah Bapak Yus Rusliana atau Profesor Yus Rusliana yang pernah juga mengajar di ISBI Bandung. Beliau juga mengembangkan tentang wayang wong priangan ini. Dan sekarang sudah pensiun, tapi beliau sangat terbuka sekali apabila ada yang ingin mengetahui tentang perkembangan wayang wong ya. Ini sudah beberapa pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan. Nah, sekarang kita menginjak kepada tokoh pembaharu tari Sunda, di mana tahun 1930-an ada penari yang kemudian menjadi penata tari, bahkan dikenal sebagai pembaharu tari Sunda, yaitu Raden Cece Somantri. Ya, seorang penari dan pelatih tari yang dimulai sejak tahun 1935 ya, melatih tarinya tahun 35. Nah, karena dia juga sebagai penari Kerses, sebagai juga jago penca gitu, juga bisa menari topeng, pokoknya multi talent ya. Dan ini kemudian karya-karyanya
mulai dikenal pada tahun 1940-an. Dan ini nanti dibahas pada perkembangannya setelah masa kemerdekaan ya. Kalau kita lihat di Bali juga pada masa kolonial atau pada masa itu zaman feodal, seni tari di Bali didukung oleh kerajaan, didukung penuh ya, karena memang ini juga sebagai sebuah upacara yang persembahan kepada para dewa, di mana kekuatan budaya itu tidak bisa lepas dari masyarakat. Seni tari perbauran antara seni budaya masyarakat zaman dulu, kemudian masuk kepada zaman Hindu-Buddha dan juga zaman Hindu-Jawa yang berbaur. Disitulah terjadi perbauran yang dikenal dengan Hindu-Bali ya. Jadi ada kalau kita lihat budaya Hindunya juga itu sudah Hindu perbauran ya, percampuran ya. Tari-tarian yang kemudian muncul itu yang hadir atau yang berkembang di sana itu kental dengan keagamaan sehingga sangat terjaga keberlangsungannya hingga sekarang ya. Tari dipusatkan di istana walaupun para senimannya bisa mengambil dari pedesaan yang kemudian dididik sampai mereka menjadi penari-penari yang baik dan tariannya kemudian disajikan di istana. Nah, ini salah satu contoh tari atau gambar dari yang diambil dari tahun 1935, sumbernya juga dari KITLV. Ini juga tari Bali pada tahun 1920-an ya, ini juga sumber dari KITLV. Pada tahun 1925, seorang penari baris dari Jauk, seorang penari baris dan jauk dari Tabanan bernama I Ketut Mario menciptakan sebuah tari kebiar duduk dengan mempergunakan kaki bersilang dan jongkok yang tentu ini kemudian menjadi tari kebiar duduk, berkembang menjadi namanya tari kebiar duduk. Tari kebiar duduk ini disebut juga tari trompong karena sambil menari dia memainkan trompong atau salah satu gamelan diantaranya seperti gamelan gong ya. Di Bali banyak sekali jenis tarian yang hidup pada masa kolonial ini sebagai warisan budaya daripada masa Hindu-Buddha. Ada tarian walih, ini untuk kebutuhan upacara, dan ada macam-macam seperti tari rejang, tari sanghyang, tari pendet, tari baris, dan tari-tari upacara yang lainnya. Kemudian ada juga jenis balih-balian. Balih-balian adalah sebuah istilah yang dipergunakan untuk menyebut seni tari sekuler di Bali, di mana tari balih-balian ini segala seni tari yang berfungsi sebagai seni yang serius dan seni hiburan yang mempunyai unsur dasar dari seni tari yang luhur, namun tergolong kepada seni wali atau contoh tariannya adalah legong. Jadi memang sumbernya dari tari yang suci tapi kemudian dikembangkan menjadi seni hiburan atau walih-walian. Di Bali juga ada tari topeng, yaitu topeng Pajegan dan topeng Panca. Topeng Pajegan adalah tari topeng yang ditarikan oleh seorang penari saja dengan berganti-ganti topeng. Jadi topengnya berganti-ganti. Kalau kita mungkin tari topeng yang di Cirebon ya, bisa berganti-ganti topeng. Sedangkan tari Panca berasal dari perkumpulan tari topeng dengan anggotanya 5 orang. Kemudian juga ada gambuh yang berarti tari drama atau teater yang paling lengkap dengan berunsurkan dari teater. Jadi ada ceritanya gitu. Gambuh adalah drama tari yang paling tua di Bali dan sangat dipengaruhi oleh tradisi rakyat Bali. Gambuh juga memakai cerita Damar Wulan, kemudian sebuah cerita pada sekitar abad ke-14 di Jawa Timur, dan ada cerita lain yang menjadi tema dari Gambuh adalah Ranggalawe yang memberontak terhadap Raden Wijaya dari Majapahit. Ini tadi saya mengatakan ada seorang penari Bali yang menciptakan tari kebiar duduk, yaitu I Ketut Mario, yang ini sumbernya pada tahun 1935. Di Bali juga ada wayang wong ya, yaitu wayang yang pelaku-pelakunya manusia. Ia merupakan perwujudan dari tokoh lakon Bali yang perpaduan antara drama, kemudian tari dan musik.
Di Bali yang dimaksud dengan wayang wong adalah wayang wong Ramayana karena mengambil lakonnya dari wiracarita Ramayana. Nah, kemudian juga ada tari kecak. Di Bali itu pada tahun 35, ini juga sumber KITLP ya, yang diambil tahun 35. Ini yang mengambil sebuah pertunjukan tari kecak di mana penarinya banyak sekali, dan di situ nanti ada juga tentang ceritanya nanti ya. Tari kecak ini juga lihat ya, luar biasa sekali, bisa ditarikan oleh puluhan bahkan ratusan orang. Yang sekarang masih sangat bertahan, yang terus dipertunjukkan di daerah Uluwatu ya, daerah Uluwatu. Jadi kita bisa mengenal tari kecak sampai sekarang, bisa melihatnya di Uluwatu. Kemudian juga ada gambuh di Bali itu. Jadi tari gambuh ini berarti jalan hidup raja yang berisi kemewahan, kegembiraan, roman, kesedihan, peperangan yang semuanya dilakukan dengan penuh dan melekat sebagai apa yang disebut sebagai cerita Panji ya. Tadi sudah saya ceritakan tentang gambuh ya. Silakan dilanjut. Dan kemudian juga ada barong, di mana dalam pertunjukannya bentuk-bentuk binatang berkaki 4. Jadi hampir semua topeng binatang di Bali itu disebut barong. Ada bermacam-macam barong yang dijumpai, ada barong macan, ada barong bangkal, ada barong anjing, ada barong gajah, ada barong sapi, dan banyak lagi. Barong dianggap sebagai pelindung bagi masyarakat Bali karena ia mempunyai kekuatan magis, yaitu kekuatan suci ya, yang terdapat pada mukanya dan biasanya dipusatkan pada mata atau pada jenggotnya. Jenggotnya itu terbuat dari rambut manusia katanya. Jadi jika salah sebuah desa diserang penyakit sampar atau penyakit yang yang parah gitu ya, maka pemangku barong dengan cepat akan meredam janggut dari barong itu dalam cangkir air bersih, dan setelah itu air dianggap mengandung obat ya, dan itu sangat dipercayai oleh masyarakat. Dan kemudian penyakit itu pun biasanya akan hilang karena ini merupakan akibat dari sihir atau rangda atau black magic ya. Ini salah satu foto juga dari KITLV yang menggambarkan tentang wayang wong Bali. Ini barong ya, dan barong ini sangat banyak digemari ya, dan tariannya sangat luar biasa tentang tari barong ini. Kita pindah ke Sumatera Barat sekarang ya. Di Sumatera Barat ada randai. Pada masa kolonial itu ada sebuah pertunjukan namanya randai, di mana bentuk pertunjukan yang didukung oleh berbagai unsur dari seni tari, kemudian musik, ada silat, ada drama, dan juga ada sastra. Dalam sajiannya biasanya memuat pesan-pesan moral pendidikan, dan cerita yang diangkat adalah cerita dari kehidupan sehari-hari. Dan randai sering dipertunjukkan pada masa kolonial. Ini kita bisa melihat foto tahun 1890-an sampai kurang lebih 1900-an ya. Ini tentang pertunjukan randai di Sumatera. Kemudian juga ini ada foto randai, tarian yang dimunculkan ya. Luar biasa sekali. Ini ada tampilan yang pada tahun 1910. Dan ini juga randai juga pernah dipertunjukkan di Bali, dan ini diambil oleh pemotret-pemotret atau fotografer dari juga orang-orang barat ya. Kemudian yang menarik juga di Aceh itu juga ada ronggeng ya. Ini ronggeng Aceh pada tahun 1900-an. Ini sumbernya juga dari KITLP. Ini sangat berbeda sekali kalau kita lihat kostum yang digunakan oleh ronggeng di Aceh dengan yang di Sunda maupun yang di Jawa ataupun di Betawi ya. Itu saya kira saya sampaikan beberapa hal, informasi-informasi penting mengenai kehidupan tari pada masa kolonial. Dan tentu nanti kita akan sambung dengan tari pada masa
kemerdekaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Budaya, jumpa lagi bersama Bu EN Channel.